Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Bank Sampah Maju Bahagia. Kali ini saya kehadiran teman-teman generasi berencana Kabupaten Kuburaya. Di sini ada Mary, ada Keiko. Nah, nanti untuk lebih kenalnya nanti kita akan kenalan langsung ya dengan mereka berdua. Nah, kedatangan mereka hari ini adalah untuk belajar dan sekalian membuat cairan serbaguna yaitu cairan si ekoenzim ya. Jadi kita belajar untuk membuat ekoenzim bersama teman-teman genre Kabupaten Kuburaya. Nah, nanti untuk proses selanjutnya apa itu ekoenzim, kemudian manfaat ekoenzim dan cara pembuatan ekoenzim akan disampaikan langsung oleh Mary dan Keiko. Itu ya teman-teman ya. Saya serahkan ke Mary dan Keiko selanjutnya. Hai semuanya, perkenalkan saya Mervista Anggraini dari Forum Genre Kuburaya dan saya berasal dari SMA Negeri 4 Sungai Kakap. Dan saya Ekonomi Fashion Saja dari Forum Genre dan bersekolah di SMP Negeri 3 Sungai Raya. Nah, sebagai anak sekolah, biasanya kan kita kalau misalnya makan buah ataupun makan sayuran bingung nih mau dibuang kemana limbah-limbahnya. Nah, maka dari itu di sini kita akan menjelaskan apa itu ekoenzim. Nah, untuk hari libur ini kita bingung nih mau apa aja sih kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Maka dari itu kita akan membuat ekoenzim untuk mengisi kegiatan kita. Lalu kita akan menjelaskan di part selanjutnya apa itu ekoenzim. Nah, teman-teman, jadi ekoenzim merupakan cairan serbaguna dari fermentasi bahan kulit buah dan juga kulit sayuran. Nah, biasanya ekoenzim ini tidak bisa dibuat dari kulit buah dan sayuran yang busuk ataupun berjamur. Nah, maka dari itu, di depan kita sudah terlihat ekoenzim yang sudah diolah. Nah, perbedaan dari ketiga ini apa? Galon sama yang kedua ini berbeda. Beda ya warnanya? Iya. Nah, jadi yang dari dalam galon ini sudah berlangsung selama 2 minggu dan ini masih masa fermentasi teman-teman dan Keiko. Dan juga karena ini belum jadi, jadinya ini masih menunggu lagi selama kurang lebih hampir 90 hari. Nah, karena ini nih merupakan ekoenzim yang sudah jadi, yang berlangsung selama 90 hari masa fermentasi. Nah, bisa kita cium mungkin ya. Tuh, boleh dicium? Baunya seperti apa? Baunya seperti fermentasi pada umumnya ya. Tapi ini lebih fresh karena kita kan buatnya nggak pakai bahan-bahan yang busuk kan. Nah, jadi bagus. Lalu ini juga nih, ini yang udah jadi sabunnya, udah diolah menjadi produk ya teman-teman. Ya. Lalu ini kalau kita bikin ini manfaatnya apa aja tuh? Nah, jadi teman-teman, manfaatnya biasanya kalau misalnya kita mau bersihin rumah, nah biasa Keiko kalau bersihin rumah kita seperti sabun ini untuk mencuci tangan. Apalagi nih Keiko? Yang buat ngelap bisa kan Keiko? Ya, lalu bisa juga buat hand sanitizer dan juga untuk ngepel di lantai. Nah, teman-teman, kita kan sebagai anak sekolah nih kan Keiko nih. Kenapa sih kita sampai repot-repot mau bikin hal seperti ini gitu? Padahal ini merupakan hal yang dapat menguras waktu. Nah, tapi sebagai anak sekolah nih Keiko, daripada kita, oh, misal udah dapat MBG ya Keiko, biasanya sampah limbah-limbah buah MBG itu diapakan? Biasanya kalau nggak dibuat main-main ya dibakar. Waduh, parah sekali ya teman-teman. Kalau dibakar kan justru dapat memperburuk cuaca di Indonesia. Nah, maka dari itu, kepedulian kita terhadap kulit buah itu juga harus perlu teman-teman. Karena, nah, dari kulit buah itu kita fermentasi, itu akan mengurangi limbah yang ada di sekolah. Nah, maka dari itu kepedulian kita sangat besar. Apalagi ini menyangkut dengan sampah-sampah yang ada di Indonesia. Nah, Keiko, jadi kan kita punya teman kelas nih, yang udah kita lihat, teman kelas kita itu ada berapa orang? 30. 30 orang, wah, ramai juga ya. Nah, dari 30 orang ini, kita bayangkan, satu orangnya membuat 10 liter ekoenzim ini. Nah, berarti kalau 10
liter yang udah kita lihat tadi kan ada perbandingannya 1/3/10. Berarti dari 10 liter ini kita udah mengeluarkan 3 kilo sampah atau limbah organik dari satu orang tersebut. Nah, bayangkan jika satu kelas yang membuat sampah organik ini, yang membuat menjadi ekoenzim. Nah, itu akan mengurangi sampah di sekolah dan juga sampah-sampah dari sampah organik di TPA. Baiklah teman-teman, jadi tadi sudah mendapatkan penjelasan dan juga informasi mengenai ekoenzim ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat proses pembuatan ekoenzimnya. Yuk kita buat teman-teman, ayo. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, di depan kita sudah ada alat dan bahannya nih. Jadi yang pertama adalah ada garam mineral yang 15 liter. Terus ada timbangan, airnya wajib air murni ya, jangan air PDAM. Karena air PDAM mengandung kafein. Boleh digunakan tapi harus direndam selama semalam. Kalau air hujan bisa nggak? Bisa, tapi harus murni turun dari alamnya. Oke, lalu ada? Terus ada talenan, ada corong, terus ada saringan, pisau atau cutter, terus ada baskom. Lalu untuk bahan-bahannya ini ada gula merah, ada sampah bekas jus, habis itu ada serai wangi dan lidah buaya, dan yang terakhir ada kulit pisang. Wih. Sekian alat dan bahannya, lalu kita langsung ke proses pembuatannya. Nah, untuk proses pembuatannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pinggirkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Tapi sisain ini, gula merah. Yap. Nah, saringan kita pinggirkan. Buah-buahannya kita pinggirkan. Dan sisain. Karena kita mau membuat olahan gula merahnya terlebih dahulu, jadi airnya kita pakai setengah dulu ya teman-teman. Nah, ini airnya kita singkirkan. Oke, alat dan bahan ini yang akan kita gunakan. Pertama gula merahnya potong gula merah dulu. Ini biar prosesnya lebih cepat. Ini lebih mempermudah. Beberapa dulu. Satu ini ke dalam baskom untuk melarutkan gula merah. Setelah ini masukin ke dalam. Oh BTW gulanya itu 900 gram ya. Ayo Kak. Masukkan teman-teman. Masukkan perlahan. Oke. Kita lanjut memasukkan airnya ya teman-teman. Mohon diingat bahwa semua air yang kita gunakan itu 900 liter. Kita masukkan lagi. Nah, ini kita tuang ke baskomnya untuk membilas ya teman-teman. Agar gula-gula yang tersisa tadi bisa bersih. Masukkan perlahan. Oke, kita masukkan.
nggak? Begini nggak apa-apa. Oke, karena di baskomnya sudah bersih, jadi kita langsung aja masukkan airnya ke dalam. Oh ya. Nah, air yang kita gunakan ini mengandung 9 liter air ya, teman-teman. Jadi karena galonnya mengandung 15 liter, maka dari itu kita gunakan 60%-nya. Nah, teman-teman, jadi sudah kita masukkan airnya 9 liter dan sekarang kita akan menyisihkan alat lainnya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini kita sisakan timbangannya. Nah, bahan yang kita gunakan adalah daun serai wangi dan daun lidah buaya. Setelah itu kita gunakan ini ada apa? Kulit pisang dan sisa-sisa kulit buah lainnya. Ya, kita akan menimbangnya untuk memastikan apakah benar. Oke, di sini terdapat 2,7 kilo ya teman-teman. Jadi kita gunakan 2,7 kilo ini. Akan kita masukkan ke dalam galon ini. Kita menyisipkan alat-alat ini. Cari dulu timbangan yang udah nggak dipakai, juga corongnya. Karena kita akan memasukkan limbah yang sudah dicuci ya teman-teman. Jadi sebelum dipakai limbahnya jangan lupa dicuci. Ya. Kita siapkan limbah yang sudah dicuci. Nah, ini tampang limbah yang udah dicuci teman-teman. Jadinya seperti ini. Ya, pertama kita masukin limbah daun lidah buaya dan kita masukin perlahan ya, biar nggak tumpah-tumpah banyak. Kita juga pakai pisang, kulit, terus kita pakai juga kulit jeruk, dan ini juga ada beberapa kulit buah naga. Teman-teman bisa juga ya menggunakan kulit buah lainnya, kulit buah melon. Buahnya jika kulit jeruknya yang lebih banyak itu bisa bagus ya teman-teman, karena kandungannya juga bagus. Selesai.
selesai, kita tutup dan kita singkirkan alatnya. Baru langsung kita catat untuk mengingat. Ya, biar tidak lupa ya teman-teman. Catat jenis-jenisnya dulu, jenis-jenis dari buah-buahan. Ada jeruk, catat jeruk, buah naga, ada serai, terus ada mangga, kulit mangga, terus ada lidah buaya, itu ada juga daun ini daun serai ya tadi, daun serai wangi, oh udah ya, semangka. Dan terakhir itu semangka teman-teman yang kita pakai. Jenisnya sudah, lalu kita lanjut ke tanggal dan waktunya. 28. Dan kita panennya itu tanggal 28. Ya, kita panennya 28 Maret karena menunggu 90 hari masa fermentasi. Oke, teman-teman. Langsung kita tempel di sini. Kita menggunakan lakban untuk menempelnya. Oh ya, kita juga mencatat ini ya teman-teman, perbandingannya, gulanya tadi dan buah-buahannya itu ya, nah buah-buahannya 2,7. Terus begini aja, tempel. Oke, udah menempel. Nah, baiklah teman-teman. Jadi sekian proses dari kita. Prosesnya sangat seru sekali dan bahan-bahannya sangat gampang dicari karena ini sampahnya bekas kita makan sehari-hari ya dan kita gunakan. Demikianlah proses kita tadi dan ini merupakan ekoenzim yang baru saja kita buat. Ini merupakan ekoenzim yang sudah 2 mingguan dan ini yang sudah jadi selama 90 hari. Lalu ini merupakan olahan yang sudah menjadi sabun ya teman-teman. Oke, nah semoga kalian di rumah bisa mencoba membuat ekoenzim yang sangat mudah ini dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah. Ya. Nah, Alhamdulillah. Seru banget. gimana buat ekoenzimnya enak ya? Ternyata sesuai ekspektasi ya Pak, karena pembuatannya ternyata tidak sesusah itu dan gampang. Simple ternyata pembuatan. Pengalaman ya. Bisa dibuat di rumah sendiri nih teman-teman. Bikin bahan organiknya. Dan ternyata kita bikin ini tadi dapat menjalin kebersamaan ya. Bikin sama teman sekolah, sama komunitas teman-teman juga bisa gitu. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Mary sama Eko sama nih belajar untuk membuat teman buat oleh Mary itu bisa diikuti oleh yang lainnya ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Mary. Terima kasih Pak. Itu jangan kapok di Kawan-kawan. session lain ya materi. Ikut lagi. Kemudian
oleh nih. Oh, Oleh, silakan bawa kita satu ada ya. iya. Terima kasih, Bapak. Satu. Dan bermanfaat ya. Amin. Nah, Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. oke. Like, comment, subscribe, and share. Share. Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.